Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami dari kelompok 2B Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika yang beranggotakan Nabila Hairunisa, Febri, Fidianur Azizah, Hafiza Arwa Dewanti, dan Nabila Eliza Putri akan menjelaskan mengenai desain eksperimental sejati. Nah, yuk simak penjelasannya berikut ini. Bahan penting dari desain eksperimental sejati adalah bahwa subjek secara acak ditegaskan untuk kelompok tertentu. Seperti yang dibahas sebelumnya, penugasan acak adalah teknik yang kuat untuk mengendalikan ancaman karakteristik subjek terhadap validitas internal, pertimbangan utama dalam penelitian pendidikan. Desain grup kontrol acak post-test only. Desain grup kontrol post-test only melibatkan dua kelompok, yang keduanya dibentuk oleh penugasan acak. Suatu kelompok menerima perawatan eksperimental, sementara yang lainnya tidak, dan kemudian kedua kelompok pada variabel dependen. Diagram desain ini adalah sebagai berikut. Desain grup kontrol acak post-test only terbagi menjadi dua, yaitu grup perawatan dan grup kontrol. Seperti sebelumnya, simbol X mewakili paparan treatment dan O mengacu pada pengukuran variabel dependen. R mewakili penugasan acak individu ke grup dan C mewakili grup kontrol. Dalam desain ini, kontrol ancaman tertentu sangat baik. Melalui penggunaan penugasan acak, ancaman karakteristik subjek, kematangan, dan regresi statistik dikendalikan dengan baik. Karena tidak adanya subjek dalam penelitian yang diukur dua kali, pengujian bukanlah ancaman yang mungkin. Ini mungkin yang terbaik dari semua desain untuk digunakan dalam studi eksperimental, asalkan setidaknya ada 40 subjek di setiap kelompok. Sayangnya, ada beberapa ancaman terhadap validitas internal yang tidak dikendalikan oleh desain ini. Yang pertama adalah kematian. Karena kedua kelompok serupa, kita mungkin mengharapkan tingkat putus sekolah yang sama dari setiap kelompok. Namun, paparan terhadap perawatan dapat menyebabkan lebih banyak individu dalam kelompok eksperimental putus sekolah atau tinggal daripada dalam kelompok kontrol. Hal ini dapat mengakibatkan dua kelompok menjadi berbeda dalam hal karakteristiknya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hasil post-test. Untuk alasan ini, peneliti harus selalu mentransfer kembali berapa banyak subjek yang keluar dari setiap kelompok selama percobaan. Ancaman attitudinal atau efek Hawthorne dimungkinkan. Selain itu, implementasi, bias kolektor data, lokasi, dan ancaman sejarah mungkin ada. Ancaman ini terkadang dapat dikendalikan oleh modifikasi yang tepat untuk desain ini. Sebagai contoh desain ini, pertimbangkan hipotesis studi di mana seorang peneliti menyelidiki efek dari serangkaian lokakarya pelatihan kepekaan di Fakultas Moral di distrik sekolah menengah yang besar. Peneliti secara acak memilih 100 guru dari semua guru di distrik tersebut. Penelitian kemudian yang pertama secara acak menugaskan guru-guru di distrik itu ke dalam dua kelompok. Langkah kedua memaparkan satu kelompok tetapi tidak yang lain pada pelatihan. Dan kemudian langkah ketiga mengukur moral masing-masing kelompok menggunakan sebuah kuesioner. Gambar 13.4 menyajikan diagram percobaan hipotesis. Dalam diagram, 100 guru dipilih secara acak. Kemudian dibagi menjadi dua. Dalam variabel R, tugas acak dari 50 guru untuk grup eksperimental, sedangkan untuk yang satunya tugas acak untuk 50 guru untuk grup kontrol. Kemudian pada variabel X dengan treatment kepekaan pelatihan workshop, yang satunya tanpa treatment. Tidak menerima
pelatihan kepekaan. Kemudian pada variabel O ada post-test, fakultas moral kuesioner. Itulah untuk dependent variable. Sedangkan untuk yang satunya post-test, fakultas moral kuesioner juga dependent variable. Sekali lagi kami tekankan bahwa penting untuk tetap jelas perbedaan antara seleksi acak dan acak tugas. Keduanya melibatkan proses pengacakan, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Pilihan acak Anda akan mengingat kembali dimaksudkan untuk memberikan sampel yang representatif, tapi itu mungkin atau mungkin tidak disertai dengan penugasan acak mata pelajaran ke kelompok. Tugas acak dimaksudkan untuk menyamakan kelompok dan seringkali tidak disertai ditentukan dengan seleksi acak. Kontrol pretest, post-test, acak, desain grup. Pretest, post-test secara acak desain kelompok kontrol berbeda dari yang diacak desain grup kontrol. Khusus post-test hanya dalam penggunaan sebuah tes awal. Dua kelompok mata pelajaran digunakan, dengan keduanya kelompok diukur atau diamati 2 kali. Pengukuran pertama berfungsi sebagai pretest, yang kedua sebagai tes akhir. Tugas acak digunakan untuk membentuk kelompok. Pengukuran atau observasi dikumpulkan sekaligus untuk 2 kelompok. Diagram dari rancangan seperti berikut. Penggunaan pretest meningkatkan kemungkinan adanya pretest ancaman interaksi treatment karena mungkin memperingatkan anggota kelompok eksperimen sehingga menyebabkan mereka melakukan lebih baik atau lebih buruk pada post-test daripada anggota kelompok yang terkontrol. Pertukarannya adalah bahwa hal itu memberikan peneliti sarana untuk memeriksa apakah kedua kelompok itu benar-benar mirip, yaitu apakah tugas acak benar-benar berhasil membuat kelompok yang setara. Hal ini sangat diinginkan jika jumlah file di setiap kelompok kecil atau kurang dari 30. Jika pretest menunjukkan bahwa kelompok tidak setara, peneliti dapat berusaha membuatnya demikian dengan menggunakan salah satu pencocokan desain yang akan kita bahas segera. Pretest juga diperlukan jika jumlah perubahan dari waktu ke waktu akan dinilai. Mari kita ilustrasikan desain ini dengan menggunakan contoh sebelumnya yang melibatkan penggunaan lokakarya sensitivitas. Gambar 13.5 menyajikan diagram yaitu bagaimana desain ini akan digunakan. Desain 4 kelompok Solomon acak. Desain 4 kelompok Solomon yang diacak adalah upaya untuk menghilangkan kemungkinan efek dari pretest. Hal ini melibatkan penugasan acak mata pelajaran untuk keempat kelompok dengan 2 kelompok sedang diuji coba dan 2 tidak. Salah satu kelompok yang diuji sebelumnya dan salah satu dari grup yang tidak diuji adalah salah satu grup yang telah diuji dan salah satu dari kelompok yang belum diuji terkena perlakuan eksperimental treatment. Keempat kelompok kemudian dipost-test. Diagram desain ini adalah sebagai berikut. Desain acak 4 kelompok Solomon menggabungkan kelompok terkontrol pretest post-test dan desain kelompok terkontrol post-test saja. 2 kelompok pertama mewakili desain kelompok kontrol pretest dan post-test, sedangkan 2 kelompok terakhir mewakili desain kelompok kontrol post-test only. Pada gambar 13.6 menyajikan contoh pengacakan desain 4 kelompok Solomon.
Desain 4 kelompok Salomon yang diajak memberikan kontrol terbaik terhadap ancaman terhadap validitas internal yang telah kita bahas tadi. Kelemahannya, bagaimanapun hal ini membutuhkan sampel yang besar, karena subjek harus ditempatkan dalam 4 kelompok. Selanjutnya, melakukan pembelajaran melibatkan 4 kelompok pada waktu yang sama. Hal ini juga membutuhkan banyak energi dan usaha dari pihak peneliti. Dalam sebuah percobaan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa kelompok-kelompok subjek dalam eksperimen akan setara, pasangan individu dapat dicocokkan pada variabel tertentu. Pilihan variabel yang akan dicocokkan didasarkan pada penelitian sebelumnya, teori, dan/atau pengalaman peneliti. Anggota dari setiap pasangan yang cocok kemudian ditugaskan ke kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara acak. Adaptasi ini dapat dilakukan untuk desain kelompok kontrol post-test only dan desain kelompok kontrol pre-test post-test, meskipun yang terakhir lebih umum. Diagram dari desain ini disediakan di bawah ini. Simbol MR mengacu pada fakta bahwa anggota setiap pasangan yang cocok secara acak ditugaskan ke kelompok percobaan dan kontrol. Meskipun pretest variabel dependen umumnya digunakan untuk memberikan skor yang cocok, pengukuran variabel apapun yang menunjukkan hubungan substansial dengan variabel terikat sudah sesuai. Pencocokan dapat dilakukan dengan salah satu atau kedua cara, yaitu secara mekanis atau secara statistik. Keduanya membutuhkan skor untuk setiap mata pelajaran pada setiap variabel yang subjeknya akan dicocokkan. Mechanical matching atau pencocokan mekanis adalah proses memasangkan dua orang yang skornya pada variabel tertentu itu serupa. Misalnya, dua siswi yang skor bakat matematikanya dan skor kecemasan ujiannya serupa, mungkin dicocokkan pada variabel-variabel itu. Nah, setelah pencocokan selesai untuk seluruh sampel, pemeriksaan harus dilakukan melalui penggunaan polygon frekuensi untuk memastikan bahwa kedua kelompok benar-benar setara pada setiap variabel yang cocok. Sayangnya, ada dua masalah dalam membatasi kegunaan mechanical matching sendiri, yaitu yang pertama, yaitu sangat sulit untuk mencocokkan lebih dari 2 atau 3 variabel yang orang tidak hanya berpasangan pada lebih dari beberapa karakteristik. Ini membuat perlu memiliki sampel awal yang sangat besar untuk diambil. Yang kedua, untuk mencocokkan hampir tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa subjek yang harus dieliminasi dari penelitian karena tidak ada kecocokan untuk mereka yang dapat ditemukan. Sampel kemudian tidak lagi acak meskipun mungkin sudah ada sebelum pencocokan terjadi. Sebagai contoh dari desain mechanical matching dengan tugas acak, nah misalkan ada seorang peneliti tertarik pada efek pembinaan akademis pada nilai rata-rata IPK siswa berprestasi rendah di kelas sains. Nah, peneliti secara acak memilih sampel 60 siswa dari populasi 125 siswa di sekolah dasar setempat dan mencocokkan secara berpasangan pada IPK. Nah, kemudian ia menemukan bahwa dia dapat mencocokkan 40 dari 60. Dia kemudian secara acak menugaskan setiap mata pelajaran dalam 20 pasang yang dihasilkan, baik ke kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Statistical matching atau pencocokan statistik. Di sisi lain, tidak mengharuskan hilangnya subjek, juga tidak membatasi jumlah variabel yang cocok. Untuk setiap subjek diberi skor prediksi pada variabel dependen. Nah, berdasarkan korelasi antara variabel dependen dan variabel atau variabel di mana subjek dicocokkan. Nah, perbedaan antara skor yang diprediksi dan aktual untuk setiap individu kemudian digunakan untuk membandingkan kelompok eksperimen dan kontrol. Ketika pretest digunakan sebagai variabel yang cocok, nah perbedaan antara skor yang diprediksi dan skor aktual disebut skor gain yang diregresikan. Nah, skor ini lebih disukai daripada skor perolehan yang lebih langsung atau skor post-test dikurangi pretest untuk setiap individu, terutama karena lebih dapat diandalkan.
Jika pencocokan mekanis digunakan, satu anggota dari setiap pasangan yang cocok secara acak ditugaskan ke kelompok eksperimen, yang lainnya ke kelompok kontrol. Jika pencocokan statistik digunakan, sampel dibagi secara acak di awal dan penyesuaian statistik dilakukan setelah semua data dikumpulkan. Meskipun beberapa peneliti menganjurkan penggunaan statistik daripada pencocokan mekanis, pencocokan statistik ini tidaklah sempurna. Kelemahan utamanya adalah asumsi bahwa hubungan antara variabel dependen dan setiap variabel prediktor dapat dijelaskan dengan baik dengan garis lurus daripada garis lengkung. Nah, apapun prosedur yang digunakan, peneliti harus mengandalkan penugasan acak untuk menyamakan kelompok pada semua variabel lain yang terkait dengan variabel dependen.